Halo, perkenalkan nama saya Erasna Lambo, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Priscilla Nelcenden Sapia. Perkenalkan, nama saya Arik Raina Wenda. Halo semua, perkenalkan nama saya Daud Ibrahim Marcelino Stroyer. Perkenalkan, nama saya Elvira Tabuni dari kelompok 5 Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nitinau. Perkenalkan, nama saya Rizka Margareta Kubuya. Halo, perkenalkan, nama saya Kesya Dian Clementia Jama dari kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Cahya Khairunisa. Saya sebagai ketua kelompok 5. Di sini saya dan Kesya akan mewakili teman-teman dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya dan Kesya akan mewakili teman-teman kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu nilai keadilan Pancasila dalam kesehatan masyarakat. Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak itu, nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan ke dalam berbagai sektor kehidupan termasuk kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program kesehatan telah dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai ideologi bangsa Indonesia. Adapun 5 rumusan tersebut antara lain: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip Pancasila tercermin dalam kebijakan kesehatan, program pelayanan kesehatan, serta jaminan kesehatan nasional. Pancasila sebagai penyangga utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki peranan penting dalam menunjang kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjamin pelayanan kesehatan, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa merujuk pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya tidak membeda-bedakan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berbeda agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menuntut sistem kesehatan yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan kesehatan dari semua lapisan masyarakat, baik dari yang berkecukupan sampai pada yang kurang mampu dan juga tidak semena-mena dalam memberikan pelayanan kesehatan. 3. Persatuan Indonesia mengarah pada setiap tenaga kesehatan agar rela berkorban bagi bangsa dan negara dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merujuk pada pengambilan solusi pada permasalahan yang serius sehingga harus dimusyawarakan dengan berbagai pihak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengarah kepada sikap kita yang adil dalam memberikan pelayanan kesehatan, mengembangkan sikap dan suasana kekeluargaan yang gotong royong. Sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang tujuan utamanya adalah preventif,
atau pencegahan, dan promotif atau peningkatan kesehatan. Pelayanan atau perawatan kesehatan, healthcare, adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, penyembuhan penyakit, serta gangguan fisik maupun mental lainnya terhadap individu dan masyarakat. Komponen-komponen pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan terdapat berbagai macam komponen yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen-komponen tersebut antara lain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, obat dan alat kesehatan. Pada tujuan sistem pelayanan kesehatan, ya di sini ada 3, yaitu meningkatkan kesehatan, menjamin akses pelayanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kesehatan masyarakat, terutama nilai keadilan. Kita sebagai tenaga kesehatan yang profesional harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam artinya, tidak membeda-bedakan, memberikan pelayanan yang adil dan sama kepada setiap pasien. Hubungan Pancasila dan kesehatan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Pancasila berperan penting dalam meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu 1. Perspektif makro. Kebijakan kesehatan merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sistem kesehatan nasional. Kebijakan ini mencangkup berbagai hal, mulai dari penetapan standar pelayanan kesehatan, pengatur biaya kesehatan, hingga pengembangan program-program kesehatan masyarakat umum. 2. Perspektif mikro. Kebijakan kesehatan mengacu pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait di tingkat lokal atau regional. Misalnya, kebijakan kesehatan yang diambil oleh rumah sakit, klinik, dan lainnya. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan pelayanan kesehatan, pengelola sumber daya, dan pengembangan program-program sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Ada juga faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan, antara lain data dan bukti ilmiah. 2. Konteks sosial dan politik. 3. Sumber daya. Dan yang terakhir, teknologi dan inovasi. Beberapa contoh kebijakan kesehatan yang diimplementasikan di Indonesia antara lain program imunisasi. Program ini dilakukan secara massal dan dilakukan secara rutin serta menyeluruh. Kedua, program jaminan kesehatan nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terjangkau bagi seluruh penduduk. Dan yang ketiga, kebijakan bebas rokok. Kebijakan ini dilakukan untuk melarang merokok di tempat umum guna melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Layanan kesehatan yang adil dan merata. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah perlu mengambil tindakan yang komprehensif dan terintegrasi. Tujuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban penyakit. Ada beberapa cara untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, yaitu pertama, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar sektor kesehatan dan sektor lainnya. Selanjutnya ada kualitas layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan menjadi hal penting yang perlu diwujudkan oleh sarana pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut, seperti keamanan, efektif, berpusat pada pasien,
tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi. Adapun pihak-pihak yang harus terlibat dalam akses layanan kesehatan, karena ini merupakan salah satu tantangan utama dalam menciptakan budaya kesehatan yang kuat, adalah mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat. Mengintegrasikan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan pendekatan holistik atau pendekatan menyeluruh. Selain itu, lingkungan sekitar juga mempunyai peran penting dalam mendorong gaya hidup sehat. Namun, upaya itu tidak berhasil tanpa dukungan semua pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam akses layanan kesehatan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kesimpulan, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu penunjang aktivitas dan kehidupan manusia. Banyak orang masih terjebak dalam pola pikir bahwa kesehatan hanya berkaitan dengan pengobatan jika sakit. Padahal, kesehatan seharusnya menjadi investasi jangka panjang. Dengan hidup sehat, makan makanan sehat, dan olahraga yang teratur, pasti setiap orang dapat berperan aktif secara sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.